نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah memberikan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, umur dan keamanan, sehingga pada pagi hari ini, pada 10 Zulhijjah, kita bisa merayakan salat Idul Adha berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima kurban yang berkorban pada tahun ini dan menerima doa-doa dan amal kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah, kita masuk di bulan haram, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana di bulan ini terdapat 10 hari awal bulan, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari ini hari yang ke-10, hari terakhir yang hari diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbanyak kebaikan ketaatan, karena amal kebaikan kita akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Demikian juga kita hendaklah menjauhi dari maksiat larangan Allah, karena maksiat dosa yang kita lakukan maka dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berkorban hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran besar karena ia beramal di 10 awal terakhir, di 10 awal akhir dari 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari bulan Zulhijjah ini, di 10 harinya ada Idul Adha, hari lebaran, dan kemudian 3 hari setelahnya tanggal 11, 12, 13, yaitu hari tasyrik, hari makan dan minum, yang mana kita tidak boleh melakukan puasa pada hari itu, karena yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik, kata Nabi, hari-hari tasyrik itu yaumul akri wa syurbin wa zikrullah, yaitu hari makan, minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 3 hari berikutnya seterusnya kita dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membedakan dengan hari raya Idul Fitri, setelah salat Id tidak ada takbir lagi. Namun di Idul Adha ini 3 hari berikutnya kita masih dianjurkan untuk bertakbir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulhijjah ini keutamaannya juga ada haji.
orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari perintah syariat Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkorban adalah yaitu agar kita menyembelih hewan-hewan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang banyak, maka berkorbanlah, dirikanlah salat dan berkorbanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita niat berkorban untuk penunggu laut, penunggu pantai, penunggu rumah, penunggu kantor, penunggu kampung, yang mana semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu laut, pantai, daratan, lautan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang, bahkan dia masih orang Islam, mengaku Islam, ia menyembelih untuk penunggu kampung, penunggu rumah, penunggu pantai dan laut, dan ini merupakan kaum muslimin bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha bi ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada dua orang yang masuk neraka dan masuk surga karena disebabkan lalat. Yaitu Nabi menceritakan dua orang yang lewat di satu kampung, dan di kampung itu ada berhala dan ada penunggunya, dan seseorang tidak boleh masuk kampung itu sampai dia menyembelih atau berkorban kepada berhala tersebut. Maka orang itu ditunggu, dilarang untuk masuk dan diperintah untuk berkorban. Maka salah seorang penjaga kampung itu mengatakan, berkorbanlah untuk berhala ini. Namun kedua orang tersebut, ia mengatakan, kami tidak mempunyai apa-apa untuk kami korbankan. Kemudian penunggu kampung itu mengatakan, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat, yang mana kalau kita hargai lalat ini tidak ada harganya kaum muslimin. Bahkan kita jijik, tapi dengan sebab ini orang itu bisa masuk surga, dan sebab itu orang bisa masuk neraka. Ceritanya kaum muslimin, satu orang itu akhirnya melaksanakan, karena untuk bisa ia masuk ke kampung itu dia berkorban dengan lalat, kata Nabi dia dalam neraka. Bagaimana dengan kambing atau sapi, kerbau, kepalanya dihanyutkan di laut, di pantai, atau ditanam di laut, ditanam di daratan, ditanam di pondasi rumah, pondasi kantor, yang harga sapi kambing itu jutaan kaum muslimin. Tentunya lebih berat lagi hukumannya kaum muslimin. Dan satu lagi mengatakan, saya tidak akan berkorban kepada siapapun kecuali kepada Allah. Akhirnya orang ini dipenggal lehernya, maka kata Nabi, orang ini masuk surga disebabkan dia tidak mau berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nyawa taruhannya, tapi akibatnya besar sekali, pahalanya ganjaran besar. Dengan sebab itu ia masuk ke dalam surga. Untuk itu kaum muslimin, hati-hati dalam menyembelih hewan. Menyembelih walaupun ayam, kambing, sapi bukan untuk Allah. Demikian juga yang memiliki lahan TI, sebelum mulai TI-nya dia mengalirkan darah tapi untuk penunggu tersebut, maka itu adalah kesyirikan. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki,
yang memberikan rezeki kerajaan kepada Nabi Sulaiman, memberikan rezeki kepada orang-orang kaya seperti Fir'aun, Qarun. Semua makhluk ini hanya satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Maka mintalah rezeki hanya kepada Allah melalui solat kita, tahajud kita, amalan saleh kita. Kemudian kaum muslimin, pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dalam hari raya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hambanya, apakah dia lebih cinta kepada Allah, dia mengikuti perintah Allah, atau kepada hawa nafsunya atau hartanya. Maka dituntut ujian bagi orang yang mempunyai uang, diperintah untuk berkorban. Tentunya dia cinta kepada uangnya, sayang kepada uangnya. Dia mungkin mencarinya siang, malam, panas, dingin, hujan, yang lain sebagainya. Dia kumpulkan sedikit-sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia, apakah dia lebih cinta kepada Allah atau kepada hartanya. Maka bagi orang yang cinta kepada Allah, maka dia rela mengorbankan jutaan hartanya, beli kambing atau sapi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kecil dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang Allah langsung perintahkan untuk mengorbankan anaknya. Tapi beliau cinta kepada Allah, dia rela menyembelih anaknya. Bahkan pisau itu sudah di leher kaum muslimin, tinggal digorok saja. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ingin menguji hambanya, apakah dia cinta benar kepada Allah. Kemudian kambing domba tersebut Nabi Ismail ketika mau disembelih diganti dengan domba sembelihan yang besar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga yang bisa kita petik, yaitu juga Allah menguji kita, apakah kita tunduk patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita istri, keturunan, anak, harta yang banyak, yang tadinya kita susah, yang memberikan, menciptakan tangan hingga kita bisa usaha, mata bisa melihat, bisa usaha, demikian juga telinga dan panca indera ini. Dan Allah menguji apakah hamba saya ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perintah-perintah yang lain seperti salat kaum muslimin. Apakah dia mau mengorbankan waktunya ketika waktu azan datang ke masjid, ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tontonannya, usahanya dan yang lain sebagainya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kaum muslimin, yaitu agar orang-orang kaya bisa memberikan makan kepada orang yang miskin, memberikan makan yang enak, yang mana mungkin orang miskin setahun sekali baru bisa makan daging kaum muslimin. Maka dengan ada syariat korban ini, diperintah bukan dengan ayam kaum muslimin, minimal dengan kambing atau domba. Walaupun dia memotong 1000 ayam, tetap tidak diterima korbannya, karena Allah perintahkan yaitu dengan kambing atau domba minimal, atau sapi atau onta kaum muslimin yang dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikian juga yang tetangga meskipun mempunyai kemampuan sebagai bentuk hadiah dan sebagai bentuk solidaritas persaudaraan sesama kaum muslimin. Maka itu Nabi SAW ketika paceklik, ketika musim kemarau, maka daging korban itu enggak boleh disimpan lebih daripada 3 hari agar dibagikan kemana-mana. Tapi selain musim itu maka boleh disimpan selagi itu daging itu bisa tahan. Apalagi kita mempunyai alat pendingin yaitu kulkas atau freezer. Sebelum mengakhiri khutbah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sungguhnya kami banyak menzalimi, menganiaya diri kami, banyak melakukan dosa. Maka ampunilah ya Allah. Dan apabila Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah korban kami
salat kami, ibadah kami, amalan kebaikan kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan dan kemampuan kepada kaum muslimin yang mana tahun ini belum mampu berkorban. Semoga tahun depan ya Allah berilah mereka kemudahan rezeki, keluasan rezeki agar ia bisa melakukan korban untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.